Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi anak-anak kelas 11. Untuk hari ini mata pelajaran PPKN kita akan belajar tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu rentang tahun 1965 sampai dengan tahun 1998. Oleh karenanya silakan untuk diperhatikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya mengapa perlu belajar materi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia tentang waktu Orde Baru, ya. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia juga perlu untuk mengetahui bagaimana perkembangan demokrasi pada masa Orde Baru sehingga ini menjadi bagian penting untuk materi yang harus kita pelajari. Anak-anak, ini sangat penting terkait dengan materi Orde Baru yang kita pelajari hari ini, bahwa Orde Baru itu dimulai setelah masa transisi ya singkat antara tahun 1966 sampai dengan 1968. Ya, pada saat materi minggu lalu ya terkait dengan demokrasi pada masa Orde Lama ya diakhiri dengan penyerahan ya, atau ketika pada waktu itu Presiden Soekarno ya memberikan amanat ya istilahnya dalam hal ini dengan dikeluarkannya Super Semar atau surat perintah 11 Maret pada tanggal 11 Maret 1966 ya, yang mana isi dari Super Semar tersebut istilahnya amanat yang diberikan kepada Soeharto ya yang pada saat itu menjabat sebagai Jenderal Angkatan Darat ya untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan ya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan pada masa Orde Baru ini ya dikenal dengan konsep demokrasi Pancasila ya, yang visi utamanya itu adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini tidak begitu berjalan dengan mulus ya, karena banyak sekali tuntutan dari masyarakat tentunya terkait dengan perubahan yang diharapkan supaya Indonesia ini bisa menjadi negara yang lebih baik lagi. Terkait dengan perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru, yang pertama itu adalah rotasi kekuasaan eksekutif minim terjadi ya. Hal tersebut bisa dikatakan sangat kecil. Mengapa demikian ya? Karena pada waktu Orde Baru ini ya jajaran-jajaran seperti gubernur ya, bupati, wakil bupati ya, sampai dengan ke kepala daerah itu walaupun sedikit ada perubahan ya, tapi pada masa pemerintahan Orde Baru ini terjadi pada jabatan-jabatan yang sangat minim sekali untuk dilakukan secara pemilihan ya, rotasi kekuasaan atau perubahan ya. Karena itu kekuasaan eksekutif yang mana pada masa dahulu presiden ya itu sangat istilahnya tidak banyak berubah ya, karena pada masa Orde Baru ini pemerintahan Presiden Soeharto menjabat selama kurang lebih 32 tahun. Terus yang kedua adalah rekrutmen politik bersifat tertutup ya. Mengapa dikatakan demikian ya, terkait dengan lembaga-lembaga ya di pemerintahan pada masa itu, khususnya di legislatif ya, terkait dengan bagaimana misalkan pembentukan MPR ya, anggota DPR ya, terus DPRD dan lain sebagainya, kemudian untuk pemilihan lembaga yudikatif ya, Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Sebagai negara yang tentunya menganut sistem pemerintahan yang demokratis ya, artinya seharusnya ya semua negara, semua masyarakat itu mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi bagian atau mengisi jabatan politik pada masa itu ya. Tetapi pada masa pemerintahan Orde Baru ini ya, rekrutmen politik ini sangat tertutup sekali, kecuali anggota DPR yang berjumlahnya kurang lebih dari 400 ya. Itu pun dipilih melalui pemilihan umum ya, terus kemudian pengisian jabatan-jabatan tertentu seperti anggota DPR yang hanya berjumlah 100 orang ya, itu juga dipilih melalui pengangkatan ya oleh presiden ya, dengan dengan keputusan presiden pada masa itu, sehingga banyak hal-hal yang perlu diperbaiki sehingga rekrutmen politik pada masa Orde Baru ini bersifat tertutup.
Terus kemudian yang ketiga adalah pemilu tidak melahirkan persaingan yang sehat. Ya, mengapa dikatakan demikian? Jadi pada masa Orde Baru ini, walaupun ya pemilihan umum telah dilaksanakan sebanyak kurang lebih 6 kali ya di tahun 1971, 77, 82, 87, 92 sampai dengan 1997 ya, tapi tidak melahirkan persaingan pemilu yang sangat sehat. Hal tersebut dapat dilihat dari misalkan jumlah uh, setiap pemilu yang dilaksanakan pada waktu itu, walaupun sudah dilaksanakan seperti 5 tahun sekali ya, tetapi bisa dikatakan pemilu pada saat itu kurang demokratis ya, bisa dikatakan seperti itu. Mengapa ya? Karena masih jauh dari kata-kata atau istilahnya pemilu yang sangat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan sebagainya ya. Terus kemudian yang keempat ya, menurunnya indeks pelaksanaan hak dasar warga negara ya. Hal tersebut istilahnya bukan menjadi rahasia umum lagi ya, bahwa kita terkait dengan politik Indonesia itu pasti erat hubungannya dengan jaminan hak asasi manusia, karena sebagai hak dasar ya, apalagi istilahnya demokrasi itu berkaitan dengan bagaimana misalkan warga negara bisa diakui ya dalam berpendapat, menyampaikan pikiran dan sebagainya ya. Tapi permasalahan yang sangat mendasar ya, jadi pada masa itu masalah pers ya, karena pers itu kan terkait dengan bagaimana misalkan masyarakat itu bisa menyuarakan pendapat, istilahnya sangat terbatas sekali ya. Kebebasan pers sering muncul ke permukaan, tapi istilahnya campur aduk dari birokrat pada masa itu tuh sangat kuat ya, sehingga pers-pers yang pada masa Orde Lama itu misalkannya seperti majalah Tempo, Detik, Editor ya, itu pada masa itu sempat dicabut surat perizinannya ya, atau dengan kata lain mungkin dikeluarkan ya melalui berbagai macam bentuk ya, terkait dengan mungkin penyelewengan pada masa itu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara ya. Terus kemudian ya, pada masa Orde Baru ini tadi sudah dijelaskan bahwa sempat dilakukan penanaman nilai-nilai Pancasila ya, atau nilai-nilai politik melalui indoktrinasi atau berbagai macam upaya bentuk upaya pemerintah pada saat itu dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila ya, yaitu melalui P4 ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Bagaimana upaya yang dilakukan agar masyarakat itu bisa istilahnya berjalan dengan baik terkait dengan pemerintahan pada masa itu. Tapi yang terjadi demikian adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada waktu itu bisa dikatakan menurun ya. Oleh karenanya berbagai macam aksi pada waktu itu ya, atau terkait dengan tuntutan dari masyarakat umum, mahasiswa ya, terkait dengan pelaksanaan pemerintah yang dilakukan secara besar-besaran ya, tepatnya di tahun 1998 pada waktu itu, yang menuntut ingin dibentuk sebuah pemerintahan yang baru ya. Oleh karenanya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Baru ini. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ya, terkait dengan pembatasan hak rakyat ya, dibatasi hak rakyatnya. Terus kemudian kekuasaan di tangan presiden ya, artinya karena masa Orde Baru ini kurang lebih berjalan 32 tahun, otomatis tidak ada perubahan presiden pada masa itu ya. Terus kemudian tadi sudah dijelaskan juga pemilu yang sangat bisa dikatakan sangat kurang demokratis ya, sehingga kurang melahirkan istilahnya pemilu yang sehat ya. Terus kemudian pada masa Orde Baru juga masih banyak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang sering disebut dengan KKN ya. Oleh karenanya pada masa akhir Orde Baru ini, yaitu tadi sudah dijelaskan terkait dengan tuntutan dari masyarakat ya, mahasiswa supaya ingin ya memiliki pemerintahan yang baru. Akhirnya pada tahun 1998 ya, mahasiswa menggelar aksi yang sangat luar biasa ya, ingin menurunkan Presiden Soeharto pada masa itu, sehingga pada akhirnya pada tanggal 21 Mei ya 1998 Presiden Soeharto pada saat itu mengundurkan diri dan digantikan oleh
wakilnya pada saat itu, yaitu B.J. Habibie ya. Oke, anak-anak, itu dia materi untuk pertemuan hari ini terkait dengan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat tentunya ya, supaya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatan untuk hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.